Cicil yang tadi atasnya ya. Ya, baik Bu. Gitu tuh. Sumbernya jangan dari Google Mbak, jangan bilang kamu dari Google gitu, kamu itu aja di bawah kasih. Tadi kamu enter nih, jadi sumbernya tuh ada di bawah sini, sumber linknya mana, kamu copy linknya di sini, kamu copy ke sini, jadi jangan sumber Google gitu, jangan. Oke, baik Bu. Ya. Ya Bu. Ini Mbak batasannya kayak kemarin tuh udah saya itu deh Mbak, saya nyuruh buat per poin deh terakhir, belum kamu perbaiki nih. Jadi batasan masalahnya tuh kamu fokus kepada filmnya, film How to Make to Bila. Terus yang kedua batasannya adalah pada capture atau adegan-adegan yang mengandung scene-scene yang apa, yang memiliki nilai kekeluargaan, ya kan? Iya Bu. Dibuat apa tuh namanya, dibuat itu sih Mbak, dibuat batasan masalah itu kalau biasanya itu dibuat yaitu 1, 2, 3, 4 gitu. Oke baik Bu, akan saya perbaiki Bu. Kalau kamu mau buatnya kayak gini Mbak, paling nggak itu dijelaskan lagi, didetailkan lagi nih batasan-batasannya itu, misalkan filmnya udah kalau film ya, terus teorinya pakai teori apa. Baik Bu. Namanya batasan film itu pokoknya tujuannya tuh biar apa ya, tujuan batasan itu kan namanya batasnya ya, kamu tuh batasnya apa, misalkan ini penelitian kualitatif menggunakan teori semiotika, terbatas pada film ini, yang terbatas pada adegan-adegan gitu. Jadi kan ada banyak tuh, harusnya ada 4 poin itu. Izin Bu, jika nanti saya ubah memakai poin saja bagaimana? Apakah bisa Bu? Ya, makanya kalau misalkan ada poin itu nanti ada 4 poin itu, misalkan batas pada film, terus yang kedua batas pada scene-scene yang mengandung unsur nilai kekeluargaan, yang ketiga itu kamu tuh teorinya pakai teori semiotika, metode yang dipakai itu kualitatif, itu kan udah cukup tuh. Oke baik Bu, terima kasih Bu. Fokus pada film, pada film apa, tahun berapa misalnya. Semakin mengkerucut itu semakin bagus. Nah manfaatnya cuma manfaat praktis. Manfaatnya sih kayak kurang itu sih Mbak, kurang analisisnya, kurang manfaatnya apa gitu. Coba deh kamu ini, kalau ini Mas sebenarnya bisa nyontek tuh rata-rata tuh kalau penelitian tuh hampir sama sebenarnya manfaat penelitian. Oke baik Bu. Siapa ini maksudnya ini tuh harusnya nyontek itu bisa ya Mbak ya, tapi tetap diparafrase menggunakan bahasa kamu sendiri. Tapi kalau cuma manfaatnya satu kalimat gini, kalau buat saya sih kurang. Oke baik Bu, akan saya perbaiki. Nah kamu kan pakai 2 itu teori itu, berarti di atasnya bisa pakai teori semiotika Charles Sanders sama pakai teori kelekatan misalnya. Ini kamu belum, ini harus, ini kan pakai bahasa Inggris nih Mbak, Bu. Secure ya kan, harus italic, sama jenis fontnya itu harus pakai Times New Roman. Ini kamu pakai Calibri nih, belum kamu ubah. Iya baik Bu, saya ubah Bu. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan kan ya? Iya. Sumber itu letaknya di bawah bagan, di enter lagi nih, harus letaknya di bawah sini. Oke baik Bu. Peneliti dalam kurung 2025 tutup kurung. Nah ini riset framework ini kalau menurut saya boleh ini Mbak, riset framework itu adalah ini kan kamu ngasih kerangka kerja dalam penelitian. Nah ini nggak usah dijelasin lagi nih. Nggak usah ya Bu ya?
usah. Ini kan langsung di sini langkah yang dilakukan berkaitan tergambar dalam bagian alur di bawah ini gitu. Oke, baik Bu. Jadi ini dihapus aja ya Bu ya? Aku sih agak naik. Ingat kan, pokoknya fokus di bab 2 itu adalah kita mau menunjukkan bagannya. Ya. Kita mau menunjukkan bagannya gitu. Jadi memang jangan terlalu banyak paragraf. Makanya boleh saya itu memberikan arahan tuh maksudnya diberikan kalimat pengantar kan. Cukup kayak gitu misalnya. Titik nih langkah-langkah berkaitan yang dilakukan, memahami langkah. Udah ini cukup Oke, baik, Bu. satu kalimat udah cukup langsung Ya. ininya ditanjolkan gitu. Jadi biar bagannya tuh agak gede gitu naik, nggak di bawah gini, letaknya kayak di bawah gini. Ya, oke, baik Bu. Akan saya ubah Bu. Bab 3-nya baru lah, bab 3 itu berupa deskripsinya. Oke Bu. Kayak gini-gini dibuat 1, 2, 3 aja ya Mbak ya. Oke, baik, Bu. Jenis penelitian, jenis data ini udah mengikuti ya jenis penelitian, jenis data, sumber data, pengumpulan data, udah aman ya? Aman Bu. Sudah sesuai bagan. Bab 4. Nah, penulisannya tuh bab 1, 2, 3, 4 atau pakai Romawi atau angka nih kamu? Nah kan? Ini apa ini? Ini Romawi. Nah ini apa? Oh iya Bu. Saya salah Bu, maaf Bu. Ini harusnya Romawi juga ya? Iya. Ini deskripsinya tentang gambaran film, udah jelasin tuh. Nah. Ini harus sign, harus italik ya Mbak Yasin, harus italik. Oke, baik Pokoknya Bu. unsur-unsur kata-kata yang menggunakan bahasa Inggris itu harus italik. Baik Bu. Ini rapi. Ini dikasih keterangan tabel apa? Tabel ini dikasih keterangan ya, tabel. Nih keterangannya apa nih? Tabel representasi nilai keluarga gitu. Dikasih keterangan tabel ya. Ini kan kamu dalam bentuk tabel toh? Iya, baik. Iya Bu. Tabel, Keterangannya tabel. ditulis di mana Bu? Kayak di bawah sih. Kasih aja di bawah kan ya, tabel 4.2 apa ya, representasi penggambaran dalam film misalnya. Oke, baik Bu. Empatnya kesimpulannya banyak banget ini. Kebanyakan ya Bu ya? Ya kan, kesimpulan tuh cuma ini film kan, jadi cuma 1-2 paragraf aja udah cukup. Ini di itu lagi ya, diringkas lagi ya. Oke, baik Bu. Nanti saya perbaiki 2 Bu. paragraf atau 3 paragraf lah, 3 paragraf sampai 1 halaman aja pokoknya kesimpulannya. Satu halaman ya Bu. Banyak. Oke, baik Bu. 1 halaman berarti 3 paragraf aja cukup. 1 halaman pokoknya yang ada 2 teori kan, teori semiotika itu harus digambarin, terus yang kedua itu pakai teori apa tuh, kelekatan. Teori tuh harus kelekatan digambarin. emosional, iya baik Bu. Lagi teori yang kelekatannya itu ada di mana nih? Di bab 4.3 Bu. Ada ya? Ada. Representasi apa ya? 4.3 Bu di bawah. 4.3 ini dia. Oke. Udah ya Mbak ya? Oke, Udah Bu. bagus kalau menurut saya ACC, tapi harus yang tadi ya, catatan-catatan terakhir saya yang di atas itu harus diitu lagi sih. Baik Makanya Bu Ayu, terima kasih Bu. Terima kasih banyak. itu kan enak kan kalau di sini kan itu dong mengerjainya, tapi kamu lihat nanti ya Bapak itu tiba-tiba angka. Iya Bu, baik Bu, akan saya ubah Bu. Udah sih Mbak. Oke, baik. Udah ya. Ya Bu Ayu, Oke, terima kasih banyak ya nanti Bu. ini diubah. Oh iya, abstrak belum. Abstrak, Abstraknya ada yang iya Bu, salah. ini Apa masih dia? instruksi. Abstraknya itu bagaimana ya Bu ya? Mohon arahannya Bu. Abstrak itu abstrak itu 1 halaman. Ini kan kamu 1 halaman tuh 2 abstrak nih ya. Iya. Ya. Abstrak itu 1 abstrak bahasa Indonesia, yang kedua abstrak bahasa Inggris. Baik Bu. Kan? Terus Baik, nah ini Bu. misalkan nih kamu nulis abstrak ini, kenapa abstrak pakai titik 2? Salah ini kayaknya Bu. Harusnya nggak usah pakai titik 2 ya Bu ya, harus langsung
Itu pokoknya nih di satu halaman ya Mbak ya, abstrak itu satu halaman, baik, Bu. abstrak bahasa Inggrisnya itu satu halaman, yang nanti halaman ini harus abstrak bahasa Inggrisnya nih harus halaman baru. Oke, baik Bu. Abstrak itu isinya adalah gambaran sedikit ulasan, kan ada ketentuannya, itu ketentuannya kalau nggak salah berapa tuh, maksimal 250 kata ya kalau nggak salah. Coba nanti kamu ada ketentuannya itu Mbak, Iya, berapa iya Bu. kata, Nanti saya cari ketentuannya. berapa kata itu maksimal. Nah isinya itu adalah penggambaran apa tuh namanya, sedikit terkait ulasan representasi nilai keluarga dalam film itu atau latar belakangnya. Oke Bu. Tujuannya, ini tujuannya kalau nggak ada nih, mana tujuannya? Tujuan penelitiannya tuh apa? Tujuannya satu aja, misalkan untuk apa? Untuk menggambarkan, untuk mendeskripsikan, untuk menjelaskan terkait representasi nilai kekeluargaan. Nilai keluarga atau nilai kekeluargaan? Nilai yang terakhir ya? kekeluargaan ya. Nilai keluarga Bu. Nilai keluarga atau nilai kekeluargaan? Nilai keluarga. Ya, dalam film itu. Terus habis itu tujuan metode yang dipakai itu apa, teori yang dipakai itu apa, terus hasil penelitiannya itu bagaimana menurut dua teori itu. Iya Bu. Ya, Ya Bu, baik Bu. karena teori semiotika terkait nilai keluarga dan teori kelekatan itu bagaimana. Udah itu. Oke, baik Bu, akan saya perbaiki. Udah sih Mbak, itu Mbak. Ya. Banget. Oke, baik, terima kasih Bu Ayu. Dan ini terakhir ya Mas Dani ya. Halo Mas Dani. Iya Bu, selamat siang Bu. Bu, saya maaf.